tangkap Rocky Gerung terkait diksi yang diucapkannya bajing loncat ataupun bajingan ya. Bajing loncat atau bajingan? Kalau bajing loncat biasanya orang-orang yang menjegal mobil-mobil truk ya di lintas Sumatera itu. Biasanya bajing loncat itu seperti itu. Memang negasi ya yang disebut bajing loncat ini. Tapi kalau bajingan ini apa ya? Apa masih sama dengan bajing loncat? Bajingan tolol. Nah, tanda kutip ya. Bajingan ini setelah dilihat dari sejarahnya ya, ada juga relevansinya dengan apa namanya pengendara gerobak sapi katanya. Jadi bajingan ini pengendara gerobak sapi kalau dilihat dari sejarah. Kemudian tololnya ini ya sinonim dari bodoh gitu. Nah, kita tidak bisa begitu saja mengklaim diksi bajingan tolol ini ya yang diucapkan oleh Rocky Gerung adalah hal yang merupakan suatu narasi penghinaan terhadap presiden ya. Kita akhirnya tetap kena mental oleh Rocky Gerung ketika nanti berdebat ya terkait diksi ini itu apalagi hingga terjadi proses di pengadilan ya, bisa jadi JPU-nya saja ataupun saksi-saksi yang dihadirkannya aja bisa kena mental sama Rocky Gerung ya, bisa dikuliti sama Rocky Gerung nanti ya. Karena ya kalau kita lihat dari banyak filsuf atau filsafat ya, tentu yang lebih fenomenal, yang lebih menonjol itu Rocky Gerung. Artinya Rocky Gerung yang filsafat yang lebih cerdas dong. Maka dari itu jika ada proses hukum di pengadilan, apabila Rocky Gerung ini dilaporkan ya, kemudian proses di pengadilan, saya memastikan bahwa tidak ada yang berani gitu kan untuk menandingi tingkat retorika dalam berbicaranya ya dengan Rocky Gerung gitu kan. Karena menurut saya Rocky Gerung ini retorikanya terlalu sangat dalam sekali ya, maka dari itu dia menjadi fenomenal ya. Belum ada ya satupun filsafat yang sebanding dengan Rocky Gerung. Maka dari itu silahkan saja Rocky Gerung laporkan proses hukum ya, nanti bisa kita lihat lebih seru deh ya kira-kira di pengadilan. Pasti ini akan menjadi fenomenal yang sangat luar biasa ya, yang sangat sensasional jika Rocky Gerung bisa diproses hukum di pengadilan. Pasti adu argumentasinya hebat dan sangat luar biasa ya. Pastinya dihadirkan filsafat bahasa dan lain sebagainya ya. Kalau masalah jaksa penuntut umum segala macam ya bisa saja ya ditekuk sama dia gitu kan, bisa saja ya kena mental sama Rocky Gerung ya. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya ya, katanya gitu kan, kata-kata bajingan ini katanya gerobak ya, supir gerobak pokoknya pengendara gerobak sapi katanya gitu kan. Nah, artinya begini ya, pengendara di sini kan supir gitu kan. Nah, analogi dari negara pun ya, pemimpin negara ini katakanlah supir gitu kan, supir nahkoda besar gitu kan. Nah, kemudian gerobaknya ini kan negara kan, negara tentu yang bermuatan yaitu populasi ya, penduduk 270 juta jiwa ya, berdasarkan beserta kompleksitas persoalannya gitu kan, berbagai macam persoalan di negara kita ini ya, untuk satu tujuan, yaitu kesejahteraan dan keadilan tentunya ya. Maka dari itu ya, bisa jadi menurut Rocky Gerung ya dibutuhkan pemimpin yang benar-benar tidak tidak tolol gitu kan lah ya, karena tolol ini adalah sinonim dari bodoh. Jadi dibutuhkan pemimpin yang tidak bodoh, kira-kira seperti itu. Nah, kalau dibawa ke situ arahnya ya, ternyata di Rocky Gerung itu bener lempeng gitu kan. Cuma ini istilah yang akhirnya kemudian menjadi kontroversial, menjadi ramai. Silahkan saja ya,
kalau mau diangkat kasus Rocky Gerung ini terkait diksi bajingan tolol ini, silahkan diangkat ke pengadilan ya. Tentu ini akan menjadi omset bagi media massa untuk mempublis ya, omset para youtuber ya, banyak viewer dari fenomena Rocky Gerung ini ya. Karena Rocky Gerung ini ya number one kritikus pemerintah yang paling tajam. Nah, kenapa? Kalau kita lihat secara psikologi ya, Rocky Gerung ini ya bisa saja gitu kan kena emosional, dorongan emosional ya dari psikologinya ini. Kenapa? Karena ya berbagai macam kritikan ya, tingkat kepedasan dan ketajaman kritikan Rocky Gerung ini telah berkali-kali diucapkan, dilontarkan, dipublis, tapi tetap ya penguasa ini remain saja gitu kan. Maka dari itu wajarlah secara psikologi Rocky Gerung pun terdorong oleh emosional sehingga keluar diksi-diksi yang ya tidak lazim gitu kan diucapkan kepada seorang pemimpin negara gitu kan. Maka dari itu indikasi terhadap penistaan penghinaan negara ini banyak yang mempersepsikan demikian. Tapi ya istilah bajingan tolol ini jika kita rujuk kepada sejarahnya ternyata itu ya, bajingan adalah supir gerobak sapi ataupun pengendara gerobak sapi, dan tololnya itu ya sinonim ya, kalau menurut saya emang sinonim dari bodoh. Jadi intinya Rocky Gerung ini yang mengkritik pemerintah ini ya jangan menjadi pemimpin yang bodoh, kira-kira seperti itu ya. Karena ya memang negara ini membutuhkan sosok pemimpin yang cerdas, berintegritas ya, kapabilitas ya, nasionalis dan religius. Kalau orang Islam ya tetap harus menyertakan religiusnya ini, karena satu-satunya pemimpin yang bisa sukses memimpin dunia, negara, bahkan dunia itu pemimpin yang hanya satu, takutnya sama Allah ya, tidak takut sama siapapun ya. Karena orang yang paling berani itu adalah orang yang takut sama Allah ya. Sebaliknya orang yang tidak punya keberanian adalah orang yang tidak takut sama Allah. Karena apa? Karena akan takut kepada manusia. Nah, di situ letaknya pemirsa ya. Maka dari itu ya statement ataupun diksi Rocky Gerung ini ya kalau dikupas lebih dalam, ditafsirkan lebih dalam, analisa lebih dalam, maka itu tujuannya positif. Nah, kira-kira seperti itulah pemirsa persepsi dan asumsi saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.